Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Advokat Hadi Caniago. Teman-teman, untuk edisi kita kali ini kita akan membahas tema atau topik yang ringan, yakni terkait tahapan-tahapan dalam proses persidangan di ranah perdata. Dalam persidangan di ranah perdata tentunya berbeda dengan tahapan-tahapan dalam proses persidangan di ranah pidana, teman-teman. Adapun tahapan persidangan di ranah perdata ini terbagi menjadi 9 tahapan. Tahapan yang pertama adalah mediasi. Di ranah perdata, ketika kita memulai atau pertama kali untuk proses persidangan, maka majelis akan menentukan atau memberikan hakim mediator kepada para pihak yang tujuannya untuk mendamaikan para pihak yang sedang berkonflik atau yang sedang bersengketa. Ketika proses perdamaian atau proses mediasi tidak tercapai, maka tahapan berikutnya adalah pembacaan gugatan. Itu untuk tahap kedua, pembacaan gugatan. Kemudian setelah masuk tahap kedua, kita lanjut ke tahap yang ketiga, yakni jawaban. Jawaban di sini adalah berisi tanggahan terhadap gugatan yang telah dibacakan sebelumnya. Untuk jawaban ini disampaikan oleh pihak tergugat atau termohon. Kemudian tahapan berikutnya yakni tahapan yang keempat, yakni replik. Replik adalah berisi sanggahan terhadap jawaban yang disampaikan oleh pihak tergugat atau termohon sebelumnya. Replik ini disampaikan oleh pihak penggugat atau pemohon, teman-teman. Bisa secara lisan dan bisa juga secara tertulis. Kemudian tahapan yang berikutnya, tahapan yang kelima adalah duplik. Duplik ini adalah sanggahan yang disampaikan oleh pihak tergugat atau termohon atas replik yang disampaikan oleh penggugat atau pemohon sebelumnya, teman-teman. Untuk penyampaiannya sama, bisa secara lisan dan bisa juga secara tertulis. Jadi di ranah perdata ini masing-masing pihak, baik itu penggugat atau pemohon dan juga tergugat atau termohon, masing-masing diberikan kesempatan untuk jawab-menjawab, untuk menyampaikan dalil-dalil yang memperkuat posisi mereka masing-masing. Untuk tergugat atau pemohon, untuk penggugat maksudnya atau pemohon, itu diberikan 2 kali kesempatan, yakni dalam gugatan dan replik. Untuk tergugat atau termohon itu diberikan 2 kali kesempatan juga, yakni di jawaban dan duplik, teman-teman. Setelah tahapan jawab menjawab, itu kita masuk ke tahapan selanjutnya, yakni tahapan ke-6 adalah pembuktian. Dalam pembuktian ini para pihak, baik itu penggugat atau pemohon dan juga tergugat atau termohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil yang disampaikan mereka sebelumnya, baik itu berupa bukti tertulis, bukti dokumen, ataupun keterangan saksi, teman-teman. Kemudian tahapan selanjutnya, tahapan yang ketujuh adalah kesimpulan. Jadi para pihak, baik itu penggugat atau pemohon dan juga tergugat atau termohon,
diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, baik itu secara lisan maupun secara tertulis, dan disampaikan ke majelis. Kemudian tahapan selanjutnya yakni tahapan ke-8. Tahapan ke-8 ini adalah musyawarah majelis. Jadi setelah majelis mendapatkan kesimpulan dari masing-masing pihak, maka majelis akan melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang memiliki dalil-dalil kuat untuk memenangkan perkara dalam ranah perdata yang sedang disidangkan tersebut. Kemudian tahapan yang terakhir, tahapan yang ke-9 adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Jadi itulah rangkaian atau tahapan dalam proses beracara di ranah perdata, teman-teman. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kita kali ini. Tentunya saya tetap berharap pada teman-teman untuk selalu mensupport channel kita ini dengan cara like, comment, and subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru seputar dunia hukum yang akan saya sampaikan di video-video kita selanjutnya. Mudah-mudahan video kita kali ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.